warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di hari yang cerah ini kita semua masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai cara mengendalikan emosi diri. Pengendalian diri atau penguasaan diri self-regulation merupakan salah satu aspek penting dalam kecerdasan emosi atau emotional quotient. Aspek ini penting sekali dalam kehidupan manusia sebab musuh terbesar manusia bukan berada di luar dirinya, namun justru berada di dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, kemanapun seseorang pergi, maka orang tersebut selalu diikuti oleh musuhnya. Pengendalian diri atau penguasaan diri merupakan aspek yang perlu dilatih sejak dini. Tidak ada aspek atau kemampuan untuk menguasai diri yang turun dari langit, melainkan diperoleh dari proses yang panjang dalam pengalaman hidup selama berhubungan dengan orang-orang di sekitar. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita bahas pengertian emosi terlebih dahulu. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis atau emotion yang berasal dari kata emovori yang berarti kegembiraan. Emosi juga berasal dari bahasa Latin atau emovere dari varian X yang berarti luar dan movere yang berarti bergerak. Dengan kata lain, emosi adalah hasil reaksi tubuh dalam menghadapi situasi tertentu. Pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologi terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sekali lagi, emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, dan sedih. Selanjutnya, jenis-jenis emosi. Berdasarkan sebab dan reaksi yang ditimbulkan, emosi dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, emosi yang berkaitan dengan perasaan atau syaraf-syaraf jasmania. Misalnya, perasaan dingin, panas, hangat, sejuk, dan sebagainya. Muncul emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor fisik di luar individu. Misalnya cuaca, kondisi ruangan, dan tempat di mana individu itu berada. Kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis misalnya sakit, demam, dan sebagainya. Munculnya emosi yang seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor kesehatan. Jenis emosi yang ketiga yaitu emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Misalnya perasaan cinta, rindu, sayang, benci, dan sejenisnya. Munculnya emosi seperti ini lebih banyak dirasakan karena faktor hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosi. Membahas emosi maka sangat erat kaitannya dengan kecerdasan emosi itu sendiri, di mana kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan-dorongan hati, kegembiraan, kesedihan, kemarahan, dan lain-lain, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati, dan mampu mengendalikan stres. Kecerdasan emosional juga mencakup kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat, motivasi diri, empati, simpati, dan kecakapan sosial. Kecerdasan emosi adalah kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungannya dengan orang lain. Maka sangat penting sekali kita untuk mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi. Sebab seperti yang disampaikan sebelumnya, kecerdasan emosi itu bukan hanya berkaitan dengan diri sendiri, tapi itu pun berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai kecerdasan emosi atau emotional quotient yang tinggi. Kemampuan tersebut adalah kemampuan memahami atau mengenali emosi diri, yaitu
Kesadaran diri untuk mengenali perasaan yang ada pada waktu perasaan itu terjadi. Dia tidak bias emosi. Kedua, kemampuan mengelola emosi, yaitu mampu menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan tepat. Yang ketiga, kemampuan memotivasi diri, yaitu kemampuan untuk menata emosi untuk mencapai tujuan. Selalu meyakinkan diri sendiri, bergairah dan antusias. Yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan untuk dapat berempati terhadap orang lain. Yang kelima, kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Seseorang yang tidak memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, biasanya dia akan berperilaku atau bersifat agresif, kemudian cenderung berpikir negatif, malas dan lebih suka melakukan kegiatan untuk menyenangkan diri sendiri secara berlebihan, lebih mementingkan diri sendiri atau egois, tidak mampu menentukan tujuan, cepat cemas dan depresi, menarik diri dari pergaulan, suka memanfaatkan kelemahan orang lain, tidak sopan, kurang percaya diri. Membangun kecerdasan emosi. Setidaknya ada 5 unsur yang membangun kecerdasan emosi. Yang pertama, memahami emosi-emosi sendiri. Kita harus pintar, harus tahu apa emosi-emosi yang kita rasakan saat ini. Karena ketika kita tidak mampu untuk memahami emosi-emosi diri, kita akan merugikan diri sendiri yang pastinya dan kita akan merugikan orang lain. Yang kedua, mampu mengelola emosi-emosi sendiri. Setelah kita memahami dan mengerti emosi-emosi diri, kita berkewajiban untuk mampu mengelola emosi diri itu secara pintar. Kenapa? Karena ketika kita tidak mampu mengelola emosi-emosi yang kita miliki, itu akan menyebabkan kerugian bagi diri kita sendiri. Contohnya misalnya, kamu merasakan emosi marah secara tiba-tiba karena suatu hal. Lalu karena kamu tidak mampu mengelola emosi dengan baik, kamu melampiaskan emosi marah itu kepada orang-orang di sekitar kamu. Sedangkan orang-orang di sekitar kamu tidak mengerti dan memahami alasan kamu marah. Akhirnya orang-orang itu akan menjauhi kamu karena nanti kamu akan diberi label bahwa kamu adalah orang pemarah. Seperti itu contohnya. Yang ketiga itu memotivasi diri sendiri. Salah satu cara membangun kecerdasan emosi yaitu kemampuan kita untuk memotivasi diri sendiri. Ketika kita bisa memotivasi diri sendiri, maka itu akan secara otomatis kita membangun kecerdasan emosi. Kenapa? Tadi seperti bahasan sebelumnya bahwa orang-orang yang tidak mempunyai kecerdasan emosi adalah orang-orang yang selalu berpikir negatif. Nah, ketika kamu selalu berpikir negatif, tandanya kamu tidak bisa memberikan pengharapan pada diri kamu sendiri. Karena kan memotivasi diri, kamu seperti memberikan harapan pada diri sendiri bahwa saya bisa berubah, saya bisa menjadi orang yang lebih baik, saya bisa menjadi orang yang penuh dengan hal-hal positif. Nah, itu pun salah satu cara untuk membangun kecerdasan emosi. Sesuai dengan emosi orang yang sedang kita hadapi. Kita tidak akan menyinggung perasaannya, kita tidak akan salah berperilaku atau memberikan respon. Yang kelima, mampu membina hubungan sosial. Ketika kita mempunyai hubungan sosial, maka kita diwajibkan untuk mampu menempatkan diri kita dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dan itu menjadi salah satu cara kita membangun kecerdasan emosi. Cara-cara pengendalian diri yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Berikut adalah cara-caranya. Cara pertama adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip kemoralan. Cara kedua, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang negatif muncul. Cara ketiga yaitu dengan perenungan. Contohnya, apa sih untungnya saya marah? Apakah benar reaksi saya seperti ini? Mengapa saya marah ya? Apakah alasan saya marah ini sudah benar? Cara keempat, pengendalian diri adalah dengan menggunakan kesabaran. Cara kelima, yaitu menyibukkan diri dengan pikiran atau aktivitas yang positif. Nah,
manfaat pengendalian diri. Tanpa disadari, meskipun terlihat sederhana, namun upaya-upaya untuk mengendalikan diri tersebut mampu menuai banyak manfaat apabila kita berhasil untuk mengendalikan diri. Manfaat yang diperoleh dari keberhasilan seseorang dalam mengendalikan dirinya antara lain, kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Dengan kesabaran tersebut dapat meningkatkan komunikasi positif di lingkungan masyarakat sehingga perolehlah suasana yang tenang. Kemudian akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri kita, kemudian meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya dikerjain tugasnya.